nama saya Hendra Stuti, mahasiswa PPT Angkatan 3 tahun 2020. Hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020, saya akan mengadakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai KBM pada hari ini, Bu Indah ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran informatika pada hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kansa. Jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu ya. Oke, untuk KBM hari ini, kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin tentang Microsoft Office? Microsoft Office itu yang sudah kalian pelajari yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk pemrograman ini nanti ada kaitannya dengan Microsoft Excel, di mana di dalam Microsoft Excel itu kalian sudah menggunakan berbagai macam formula. Nah, itu nanti formula yang diterapkan di Excel itu bisa diterapkan di algoritma dan pemrograman di sini, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Indah akan tampilkan presentasi mengenai algoritma dan pemrograman. Untuk materi algoritma dan pemrograman, sebelum mengarah ke sana, Bu Indah akan menjelaskan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan inti. Ya. Kompetensi di sini, ini diawali dari K1 sampai K4. K1 dan K2 ini menunjukkan ranah penilaian sikap, ya. Jadi di dalam pengajaran agama, kemudian perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu termasuk pada penilaian sikap. Kemudian untuk K3 ini menggambarkan pada ranah penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan itu diambil dari nilai evaluasi, nilai ulangan harian, nilai pas ya akhir semester, itu termasuk nilai pengetahuan. Kemudian untuk K4 ini menggambarkan untuk penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan itu diambil dari tugas-tugas yang kalian kerjakan ya. Jadi tugas misalkan contohnya presentasi, membuat tugas portofolio. Nah, itu termasuk penilaian keterampilan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya itu nanti Bu Indah akan memberikan pengertian dari algoritma dan pemrograman serta notasi-notasi pada algoritma. Kemudian untuk keterampilannya nanti diminta untuk membuat program sederhana ya, menuliskan program sederhana dengan menggunakan notasi algoritma. Indikator pencapaian kompetensinya nanti Bu Indra akan menjelaskan pengertian dari algoritma dan pemrograman serta notasi-notasi pada algoritma. Kemudian untuk keterampilannya Bu Indra akan menganalisis dan membuat program sederhana ya. Jadi nanti kalian menyimak dulu ya apa yang Bu Indra jelaskan.
Nah, dari penjelasan itu tadi, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis pengertian dari algoritma dan pemrograman, serta notasi-notasi pada algoritma dengan benar. Setelah kalian menganalisis pengertian dari algoritma dan pemrograman, serta notasi-notasi pada algoritma, nanti kalian diminta untuk menganalisis dan membuat program sederhana dengan menggunakan notasi algoritma, ya. Materi pembelajaran yang akan Bunda sampaikan di sini, pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Kedua, notasi-notasi pada algoritma. Ketiga, membuat program sederhana dengan satu program utama pada variabel dengan menggunakan notasi algoritma. Nah, ini untuk materi pembelajarannya ya, yang akan Bunda sampaikan nanti ada 3 ya. Nah, sekarang untuk pengertian algoritma itu sendiri apa? Pengertian dari algoritma sendiri itu urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kemudian untuk pengertian dari pemrograman, jadi pemrograman ini berupa sebuah program kumpulan dari pernyataan komputer. Nah, sedangkan metode dan tahapan sistematisnya itu sudah ada di algoritma. Jadi kita buat algoritma dulu, baru nanti kita implementasikan ke bahasa pemrograman. Jadi kalau kita simpulkan, program itu merupakan algoritma dengan implementasi dari bahasa pemrograman. Kalau kita analogikan, ya di sini ada masalah, ya. Jadi untuk penyusun suatu algoritma, kita harus mengenali sebuah masalah terlebih dahulu, ya. Jadi dari masalah itu nanti kita buat algoritma. Nah, algoritmanya itu nanti menggunakan pedoman awal pada pembuatan program. Jadi ini nanti sebagai menjadi awal ya, menjadi awal pedoman dalam pembuatan program. Nah, kalau algoritma sudah selesai dibuat, nanti baru diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Kalau sudah diimplementasikan ke bahasa pemrograman, nanti akan ada solusinya, ya. Jadi di sini untuk pembuatan sebuah program itu pertama kali harus ada masalah terlebih dahulu. Kemudian dibuat algoritmanya, baru diimplementasikan ke program komputer. Ya, itu analoginya. Nah, sekarang untuk membuat urutan logika, jadi di sini merupakan langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Urutannya itu biasanya disebut dengan notasi algoritma. Notasi algoritma yang kita kenal itu ada kalimat deskriptif, ada flowchart, dan ada pseudocode. Nah, sekarang untuk kalimat deskriptif ini menggunakan bahasa sehari-hari ya, yang jelas dan mudah dimengerti. Itu untuk kalimat deskriptif. Contohnya ya. Di sini misalkan ada contoh program persegi panjang. Bagaimana membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, algoritmanya dalam notasi kalimat deskriptif itu pertama kita memasukkan panjang dan lebar persegi panjang. Kemudian kedua, hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Ketiga, baru kita menampilkan luas persegi panjang. Nah, di sini bisa disimpulkan inputnya itu berupa panjang dan lebar, itu inputnya. Prosesnya luas sama dengan panjang kali lebar. Outputnya adalah luas persegi panjang. Ya. Jadi untuk
pembuatan program kita harus tahu mana input, mana proses, dan mana output. Nah, sekarang untuk flowchart. Flowchart di sini, cara menuliskan algoritma itu menggunakan simbol. Nah, simbol yang digunakan oleh flowchart itu disebut dengan diagram alir. Nah, ini ada contoh simbol-simbol diagram alir. Ya, ini contoh dasar ya, simbol dasar untuk flowchart. Ini ada simbol elip. Ya, simbol elip ini kita sebut dengan terminator. Fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Kemudian simbol panah, namanya arrow, ya. Fungsinya untuk menunjukkan arah dari aliran alur. Kemudian simbol yang ketiga, ini kita sebut sebagai preparation. Ini fungsinya sebagai inisialisasi atau pemberian nilai awal. Kemudian ini simbol jajaran genjang ya. Nah, ini namanya data. Fungsinya untuk membaca input dan menampilkan output. Kemudian simbol persegi panjang. Ini namanya proses. Nah, fungsinya untuk proses pengerjaan. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Nah, ini ada contoh algoritma menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan flowchart. Jadi di sini ada simbol elip ya. Ditulisi dengan kata mulai. Kemudian yang kedua simbol preparation. Ini mendeklarasikan variabel panjang, variabel lebar, dan variabel luas. Ya. Kemudian simbol yang ketiga ini simbol untuk membaca input dan output. Nah, di sini ada baca, panjang, dan lebar. Ya. Kemudian di sini ada simbol persegi panjang. Ini untuk proses. Proses itu luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian ada simbol output ya, mencetak nilai luas. Baru simbol yang terakhir adalah simbol elip. Selesai ya. Nah, itu contoh penggunaan simbol pada notasi flowchart. Nah, sekarang untuk pseudocode ya. Pseudocode ini menuliskan algoritma dengan menggunakan kode tanpa terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Jadi penulisan pseudocode ini menggunakan pola bahasa Inggris yang simple. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Ini ada simbol garis miring di sini. Simbol garis miring di sini adalah komentar ya, komentar dari kita. Dia tidak akan diproses ya, ini komentar. Jadi judul program persegi panjang. Tujuannya menghitung luas persegi panjang. Declaration, declare, integer, panjang, lebar, luas. Kemudian implementation-nya atau definisinya. Inputnya apa? Input, panjang, dan lebar. Kemudian rumusnya luas ya. Set luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan luas. Nah, ini contoh untuk pseudocode ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini struktur data atau program dan algoritma itu mempunyai hubungan erat ya pada sebuah pemrograman. Jadi algoritma yang baik itu kalau tidak ada struktur data yang tepat itu programnya juga menjadi kurang baik. Jadi kalau misalkan algoritmanya baik kemudian struktur datanya tepat, maka nanti programnya juga menjadi baik. Kalau algoritma benar, program benar, berarti nanti outputnya juga benar. Ya, itu kesimpulannya.
Nah, jadi untuk penjelasan dari Bu Indras ini nanti, ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa penilaian itu ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Nah, untuk penilaian pengetahuan, ini Bu Indra sudah share soal evaluasi, ya ada di channel ulangan harian, kemudian di LKPD itu ada 2 keterampilan yang Bu Indras akan ambil. Pertama, membuat program sederhana, dan yang kedua, membuat portofolio. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan untuk penjelasan dari Bu Indras tadi, bahwa untuk algoritma itu bisa diselesaikan dengan 3 notasi ya, 3 cara ya. Kalian bisa memilih menggunakan notasi kalimat deskriptif, atau menggunakan notasi flowchart, atau menggunakan notasi pseudocode. Apakah dari ketiga notasi itu ada yang lebih baik? Tidak ya. Semua notasi itu baik, tergantung algoritmanya itu untuk siapa. Kalau misalkan algoritmanya itu untuk orang yang tidak mengerti komputer, berarti nanti kalian harus membuat algoritma dengan menggunakan notasi kalimat deskriptif. Nah, kalau misalkan algoritmanya itu nanti untuk pengetahuan komputer, ya menjelaskan program dari komputer, sebaiknya menggunakan notasi flowchart dan pseudocode. Nah, sekarang Bu Indras ingin kalian membuka bisa membuka evaluasi di tim. Coba kalian buka dulu. Ada 5 soal ya. Dibuka dulu di Teams. Terus kalian jawab. Coba Bu Indras tunggu. Kalau udah bisa dibuka, dikerjakan. Coba 5 soal itu kalian kerjakan. Kira-kira sudah mengerti atau belum? Sebelum kalian mengerjakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk notasi algoritma. Jadi untuk notasi algoritma kita kenal ada 3 ya, kalimat deskriptif, kemudian flowchart, dan pseudocode. Untuk kalimat deskriptif itu digunakan untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa komputer. Kalau notasi flowchart dan pseudocode itu digunakan untuk orang-orang yang mengerti bahasa komputer dan pemrograman. Ya. Untuk flowchart kita kenal ada simbol dasar. Pertama ellipse, ya. Ellipse itu untuk awal dan akhir program. Kemudian panah itu menunjukkan alir dari program. Kemudian jajaran genjang ya, jajaran genjang itu untuk data input dan data output. Terus yang persegi panjang itu untuk proses, kemudian yang persegi berapa ya? 6 ya, segi 6 itu untuk inisialisasi ya. Oke, silakan. Ada kesulitan dengan soal itu? Ada kesulitan tidak dengan pembelajaran hari ini? Ada ya. Nanti kita bahas. Nah, bentar cek dulu. Enam. Masih 6.
Ada yang belum? Kesulitannya dari mana? Di soal berapa yang sulit? Adidah? Soal berapa? Ini yang di bagian terakhir. Bagian terakhir ya. Sebentar, Bendra cek soal bagian terakhir. Ya. Soal bagian terakhir itu simbol inisialisasi ya. Jadi itu segi 6. Simbol inisialisasi itu fungsinya untuk menampilkan semua variabel yang ada di dalam algoritma. Jadi menampilkan variabel input, output maupun proses. Ya, itu untuk yang segi 6. Jadi variabelnya kan ada LK luas, variabel keliling misalkan, variabel panjang. Jadi semua variabel yang ada di algoritma ditampilkan di sana. Ada yang lain? Soal berapa? Soal berapa? Nah, Bendra cek ya, waktunya udah habis ya. Masih 3 menit. Dari 7 siswa yang masuk, yang 100 ada 4. Ya, udah alhamdulillah. Udah bagus ya. Nah, tinggal sekarang mengerjakan LKPD. Coba LKPD-nya dilihat. Kepada lembar kerja peserta didiknya dilihat coba. Di sana diminta untuk membuat notasi algoritma ke kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Ya. Untuk soal pertama, mencari luas dan keliling lingkaran. Ya. Luas dan keliling lingkaran dibuat algoritma ke kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Coba kalian pahami dulu bagaimana kalimat deskriptifnya, bagaimana flowchart-nya, dan bagaimana pseudocode-nya. Ya. Sudah dilihat? Sudah. Nah, sekarang Bindras ingin salah satu dari kalian untuk mencoba mempresentasikan luas dan keliling lingkaran. Silakan. Untuk lingkaran yang notasi kalimat deskriptif, yang pertama itu algoritma itu untuk menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Yang kedua, masukkan jari-jari ya, yang dilambangkan dengan R. Habis itu hitung luas lingkaran dengan rumus. Luas lingkaran sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari atau pi kali R kuadrat. Lalu nomor 4, hitung keliling lingkaran dengan rumus. Rumusnya keliling lingkaran sama dengan 2 kali 3,14 kali jari-jari atau 2 kali pi kali R. Yang kelima, tampilkan hasil keluaran luas lingkaran dan keliling lingkaran. Untuk notasi flowchart,
Yang pertama itu oval mulai, habis itu tanda panah, variabel rumusnya LL sama LL yang artinya luas lingkaran, keliling lingkar KL yang artinya keliling lingkaran, sama R yang artinya jari-jari. Lalu terus panah lagi, jajar genjang, tulisannya R. Habis itu persegi panjang, itu rumusnya LL sama dengan pi kali R kuadrat, sama keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi R. Lalu jajar genjang lagi, LL sama KL, habis itu selesai. Untuk yang notasi pseudocode itu program lingkaran, yang kedua program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, yang ketiga declaration, yang keempat declare integer, jari-jari, luas, keliling, yang kelima implementation atau definition. Lalu input masukkan yang jari-jari sama yang SET luas itu 3,14 kali R kuadrat, yang SET lingkaran 2 kali PR. Habis itu display luas keliling. Udah, Bu. Ya. Contoh yang kedua, luas dan keliling segitiga. Silakan untuk mempresentasikan. Saya, Bu. Ya, Nadira, silakan. Untuk yang kalimat deskriptif, itu algoritma untuk menghitung luas segitiga sama sisi dan keliling segitiga sama sisi. Yang kedua, masukkan nilai sisi. Terus yang ketiga, hitung luas segitiga sama sisi dengan rumus luas segitiga sama sisi sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Terus yang keempat, hitung keliling segitiga sama sisi dengan rumus 3 kali sisi. Yang kelima, tampilkan hasil keluaran luas segitiga sama sisi dan keliling segitiga sama sisi. Terus untuk yang flow chart itu diawali dengan oval, itu untuk mulai. Terus tanda panah segi 6, isinya ada LS itu luas sama sisi, KS keliling segitiga sama sisi, dan S sisi. Terus ada jajar genjang. Berikutnya ada persegi panjang, isinya segitiga sama sisi, alas kali tinggi bagi 2. Terus ada keliling segitiga sama sisi 3 kali sisi. Kemudian bawahnya lagi jajar genjang lagi, itu isinya luas segitiga sama sisi sama keliling segitiga sama sisi, kemudian oval lagi, selesai. Terus untuk yang pseudocode itu yang pertama itu program segitiga sama sisi. Yang kedua program untuk menghitung luas dan keliling segitiga sama sisi. Yang ketiga declaration. Yang keempat declare integer sisi luas sama keliling. Yang kelima implementation atau definiton. Yang keenam input sisi. Yang ketujuh set luas sama kali tinggi bagi 2. Terus yang ketujuh set keliling 3 kali sisi, dan yang ke-8 display luas sama keliling. Udah, Bu. Sekarang yang ketiga, yang bujur sangkar. Ya, Rafael. Yang notasi kalimat deskriptif. 1. Algoritma untuk menghitung luas bujur sangkar dan keliling bujur sangkar. 2. Masukkan nilai sisi. 3. Hitung luas bujur sangkar dengan rumus sisi kali sisi. 4.
Hitung keliling bujur sangkar dengan rumus 4 kali sisi. 5. Tampilkan hasil keluaran bujur sangkar dan keliling bujur sangkar. Yang notasi flowchart diawali dengan oval mulai segi 6 LB, KB, dan S. Jajar genjang S, terus persegi panjang LB sama dengan S kali S, KB sama dengan 4 kali S, yang jajar genjang lagi LB sama KB. Terus yang oval selesai. Lalu notasi pseudocode. 1. Program bujur sangkar. 2. Program untuk menghitung luas dan keliling bujur sangkar. 3. Declaration. 4. Declare integer dan sisi luas keliling. 5. Implementation atau definition. 6. Input atau sisi. 7. Set luas sama dengan sisi. 8. Set keliling sama dengan 4 kali sisi. 9. Display luas, keliling. Oke, Rafael. Oke ya, untuk LKPD, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan kalau kurang jelas untuk LKPD-nya. Ada yang tanyakan? Bindras akan bertanya ya pada kalian. Sebelum kita membuat program, kan kita harus membuat algoritma terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa yang harus kita tentukan sebelum kita membuat algoritma? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Silakan, Adida. menentukan variabel untuk data input, proses, dan data output. Oke ya. Jadi kita harus menentukan dulu apa itu input datanya, prosesnya bagaimana, dan outputnya seperti apa. Kalau kita sudah menentukan input, proses, dan output, baru kita menentukan langkah-langkah dari alur logikanya. Ya. Jadi penyelesaian langkah-langkah secara logis yang diterapkan di dalam algoritma. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan variabel? Ada yang bisa menjawab? Variabel? Silakan. Ada yang mau mencoba? Afisya, silakan. Variabel itu merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan data input dan data output. Oke ya. Jadi variabel itu sebenarnya merupakan wadah ya, wadah atau tempat untuk menyimpan nilai dari data input dan nilai dari data output. Itu nanti disimpan di dalam variabel. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk notasi algoritma itu kita kenal ada 3. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Cristiano? Notasi algoritma ada 3, Bu. Ya, 1. saja. Kalimat deskriptif. Ya, kalimat deskriptif menjelaskan algoritmanya pakai kalimat yang mudah dimengerti gitu, Bu. Ya. 2. Flowchart. Flowchart ini yang apa, Bu? Bahasanya apa ya bahasanya? Flowchart itu berupa simbol. Simbol-simbol gitu, Bu. Iya, simbol. Dari awal hingga akhir. Ya. Dari awal prosesnya 3 pseudocode. Ya. Pseudocode ini ya kayak untuk tata bahasanya kayak bahasa pemrograman pada umumnya, tapi nggak terikat sama bahasa pemrograman apapun, Bu. Ya, oke, terima kasih Cristiano. Jadi untuk notasi algoritma kita kenal ada 3, yaitu kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kalimat deskriptif itu menggunakan bahasa sehari-hari.
flowchart itu menggunakan simbol-simbol diagram alir. Kemudian untuk pseudocode itu menggunakan bahasa pemrograman tapi tidak terikat dengan bahasa manapun juga. Jadi menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Nah, itu untuk notasi algoritma. Oke ya. Kalian menjawab pertanyaan dari Bu Indra. Sekarang Bu Indra ingin minta salah satu untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Silakan. Saya Bu. Oh iya, Jadi, Afisya. pada hari ini itu yang pertama itu pengertian dari logaritma. Pengertian dari logaritma itu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Yang kedua itu pengertian dari pemrograman. Pengertian dari pemrograman itu adalah suatu pernyataan algoritma yang sudah dibuat, diaplikasikan ke komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga itu notasi algoritma. Notasi algoritma itu dapat dibuat dengan menggunakan kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Oke ya. Jadi bisa Bu Indra simpulkan dari refleksi Afisya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai algoritma ya, bukan logaritma. Algoritma dan pemrograman. Algoritma itu bagaimana kita menyelesaikan masalah secara logis dengan menggunakan urut-urutan juga secara logis. Kemudian pemrograman itu penerapan dari algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman. Untuk notasi algoritma kita kelompokkan ada 3. Pertama, notasi berdasarkan kalimat deskriptif. Kedua, notasi berdasarkan flowchart. Ketiga, notasi berdasarkan pseudocode. Nah, itu refleksi yang bisa diambil untuk pembelajaran hari ini. Oke. Untuk materi yang akan datang, Bu Indra akan menjelaskan mengenai variabel, value, konstanta, ekspresi, dan instruksi input-output. Sebelum Bu Indra tutup KBM hari ini, Bu Indra ingin pesan pada kalian, ya. Kalian tidak usah takut untuk bertanya, tidak usah takut untuk menyampaikan informasi, tidak usah takut untuk memberikan seperti pengetahuan kalian, terus apresiasi dari kalian itu kalian ungkapkan ya. Dengan kalian berani mengungkapkan seperti itu, kalian nanti akan menjadi orang yang sukses ya. Tidak boleh takut. Terutama kalau misalkan kalian tidak mengerti pelajaran Bu Indras, kalian bertanya, tidak usah takut, WA ke Bu Indras tidak usah ya. Karena Bu Indras selalu open dan selalu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian ya. Kan Bu Indras tidak menakutkan toh? Menakutkan tidak? Enggak ya? Oke ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lewat WA. Kapanpun akan Bu Indras jawab. Oke. Untuk KBM hari ini sebelum ditutup, Bu Indras minta salah satu untuk mimpin doa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran informatika pada hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian.